ini yang saya sebut tadi itu ya, memang nggak mudah ini saya dalam 2,5 jam memberikan transfer of knowledge kepada Bapak Ibu ini dalam sekejap. Bisa mau langsung ada ya. Sebetulnya untuk yang bab 1 tadi ini penjelasannya ada sendiri juga. Mungkin minimal 3 jam ini menjelaskan ini satu persatu ya. Oke, ini saya langsung masuk ke bab 2, yaitu kerangka konsep yang perlu dikuasai oleh para pelaku evaluasi pembangunan. Ya, kalau tadi sebagai pelaku evaluasi pembangunan kita harus tahu bahwa pada saat kita menyusun rencana tentu kita harus mendahulunya dengan pelaksanaan evaluasi. Bahkan evaluasi itu harus didahului oleh pemantauan, ya. Nah, ini ada 10 prinsip Bapak Ibu secara konseptual dalam penyusunan rencana pembangunan. Ya, 10 prinsip ini harus kita kuasai terutama oleh para perencana ya, dan terutama oleh para evaluator gitu. Evaluator tentu harus tahu ilmu perencanaan ya kan. Ini menjadi sesuatu yang harus ya. Yang pertama adalah perencana dan evaluator itu harus tahu bahwa perencanaan itu memastikan perubahan struktur itu terjadi. Perubahan struktur itu dimulai dari misalkan tahun T gitu, seorang petani dia bekerja dengan hanya bekal cangkul dan tanah dibantu oleh anggota keluarga terdekatnya. Nah, kemudian akibat dia mampu menjual padi dan kemudian pada saat menanam padi dia melakukan penerapan teknologi baru sehingga produktivitasnya menjadi meningkat. Produktivitas lahannya meningkat sehingga dia punya tabungan. Nah, tabungan inilah yang kemudian dikonsumsi. Tabungan inilah yang kemudian atau kelebihan inilah yang kemudian dikonsumsi, dibelanjakan untuk konsumsi. Nah, karena dia terus bekerja dengan baik, maka dia mampu menabung sehingga tabungannya itu mampu dibelikan alat baru sehingga dia bisa membeli traktor. Dengan adanya traktor, maka produktivitas lahan meningkat. Karena produktivitas lahan meningkat, maka dia mampu memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan konsumsi atau kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, inilah perubahan struktur itu seperti itu. Jadi mampu mengubah perilaku dan tingkat kehidupan manusia ya. Yang kedua, perencana dan evaluator itu harus paham bahwa kita harus mampu, bahwa perencana dan evaluator harus mampu mendefinisikan yang tersembunyi. Yang tersembunyi menjadi terukur sehingga menjadi nyata. Ya, contoh misalkan fenomena kemiskinan. Sesungguhnya fenomena kemiskinan itu secara tersembunyi apa sih yang terjadi? Apakah kemiskinan itu gagalnya proses pendidikan? Nah, ataukah kemiskinan itu gagalnya meningkatkan kesehatan? Apakah kemiskinan itu gagalnya sistem registrasi penduduk? Nah, itu ya. Sehingga dengan menggunakan satu teknik tertentu, misalkan menggunakan teknik dynamic model atau model dinamis ya, maka kita bisa membuat kerangka bangun struktur dari sub-sub fenomena tadi itu sehingga kita bisa mendekati apa yang sesungguhnya terjadi pada fenomena kemiskinan. Sehingga kita bisa menjawab nanti bahwa ternyata kemiskinan itu yang tersembunyi ya adalah kegagalan sistem pendidikan. Nah, sehingga kalau kita mau melakukan penanggulangan kemiskinan, tentu yang kita tanggulangi bukan memberikan subsidi kepada orang miskin, tapi justru meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan dasar dan menengah. Nah, itu ya. Ini salah satu contoh mendefinisikan sesuatu yang tersembunyi. Kemudian yang ketiga, yaitu merasionalkan fenomena. Dengan cara adalah kita menyusun secara baik dan benar setiap hasil kajian teknokratik itu ya dalam bahasa kebijakan yang baik dan benar. Jadi merasionalkan fenomena. Yang paling penting, yang paling utama dalam merasionalkan fenomena ini adalah kita harus membuat satu ukuran yang jelas mengenai tujuan dari suatu kebijakan. Ya, contoh misalkan Cilegon, misalkan kartu Cilegon Sehat, misalkan ya kartu Cilegon Sehat. Itu tujuannya harus jelas. Kalau kartu Cilegon Sehat, ya berarti tujuannya adalah 100% masyarakat Cilegon, 100% penduduk Cilegon sehat semua. Sehingga jumlah
kita bisa membuat satu ukuran jumlah manusia Cilegon yang sehat dibagi jumlah penduduk Cilegon, jumlah rumah tangga Cilegon yang sehat dibagi jumlah rumah tangga di Cilegon, misalkan begitu ya. Nah, sehingga dengan ukuran itu kita bisa membuat kebijakan yang jelas bahwa setiap masyarakat Cilegon itu memiliki waktu kerja yang maksimal, ya, yaitu memiliki waktu kerja yang maksimal. Kenapa? Karena dengan kartu Cilegon Sehat, maka 100% waktu yang dimiliki oleh penduduk Cilegon dapat dikonversi menjadi perilaku produktif. Contoh, dalam satu minggu itu ada 40 jam kerja efektif. Ya, dalam satu minggu ada 40 jam kerja efektif. Nah, dengan kartu Cilegon Sehat, maka 40 jam kerja tadi itu dipenuhi oleh penduduk Cilegon yang berusia kerja. Artinya, dia tidak sakit. Nah, kalau dia sakit, tentu dia tidak bisa masuk kantor, tidak bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu. Sehingga kalau misalkan jam kerja seorang penduduk Cilegon yang sakit, maka dia tidak mungkin dalam seminggu 40 jam, mungkin tinggal 20 jam. Akibatnya apa? Produktivitas kerjanya menurun, mungkin penghasilannya menurun, gitu ya. Sehingga segala sesuatunya menjadi menurun semua. Sehingga mungkin dia juga akan kekurangan uang untuk konsumsi rumah tangganya. Nah, itu. Jadi harus jelas tujuannya. Sehingga alokasi sumber daya juga akan jelas. Misalkan kartu Cilegon Sehat ya dipakai untuk preventif kesehatan masyarakat Cilegon jangan sampai sakit. Sehingga nanti penggunaan sumber dayanya juga efektif. Efektifnya apa? Bahwa investasi pembiayaan itu digunakan untuk meningkatkan produktivitas waktu dan produktivitas kegiatan yang dilakukan oleh setiap penduduk Cilegon yang berusia kerja. Dengan demikian penerapan asumsi menjadi sangat diperlukan di sini ya. Jangan sampai misalkan kartu Cilegon Sehat itu indikatornya misalnya jumlah pasien sakit yang datang ke puskesmas dan dilayani sepenuhnya oleh pelayanan tenaga medis puskesmas dibagi jumlah penduduk Cilegon. Sehingga semakin banyak penduduk Cilegon yang datang ke rumah sakit, maka itu bukan kartu Cilegon Sehat, tapi kartu Cilegon Sakit ya. Nah, itu seperti itu. Ini asumsi yang tepat itu seperti itu ya. Berikutnya yang keempat adalah memfungsikan kemampuan foresight, yaitu jauh ke depan. Nah, ini sangat penting sekali dibekal menjadi pegangan buat teman-teman perencana yang akan menyusun perencanaan jangka panjang ya. Kemampuan foresight melihat jauh ke depan itu ditandai dengan kemampuan kita untuk membuat skenario planning ya. Beda skenario planning dengan conventional planning ya. Conventional planning itu adalah kalau konvensional itu menggunakan data series. Misal data series tahun 2000 sampai tahun 2020 kemudian dibuat trennya. Sehingga pada saat membuat perencanaan 2001, 2022 bahkan sampai 2040 maka angka yang menjadi target 2021 sampai 2040 itu adalah berdasarkan tren angka dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Nah, itu konvensional atau linear planning ya. Nah, kalau skenario planning itu kita menetapkan di 2040 misalnya Cirebon 0 penduduk miskin. Nah, gitu. Di 2040 misalkan usia harapan hidup 80 tahun. Cirebon usia harapan hidup atau UHH, usia harapan hidup atau life expectancy ratio itu life expectancy-nya adalah 80 tahun. Terus kemudian angka lama sekolah ALS-nya atau angka lama sekolahnya misalnya 24 tahun. Artinya di tahun 2040 setiap penduduk Cirebon yang berusia kerja itu pasti berpendidikan S3 ya. Nah, gitu misalkan. Jadi usia lama pendidikan 24 tahun. Berarti setiap penduduk Cirebon pada tahun 2040 adalah S3. Terus kemudian daya beli penduduk Cirebon. Daya beli penduduk Cirebon itu adalah misalnya $4.500 per kapita ya. Daya beli penduduk Cirebon berdasarkan purchasing power parity adalah $4.500 per kapita. Nah, seperti itu. Jadi ini foresight.
Dari situ kita hitung mundur. Dari 2040, maka kita hitung mundur 5 tahunan. 2035, apa yang harus dicapai dalam rangka mencapai 2040. Kemudian 2030, apa yang harus dicapai dalam rangka mencapai 2035. Kemudian 2025, apa yang harus dicapai dalam rangka mencapai 2030. Kemudian 2020, apa yang harus dicapai dalam rangka mencapai 2025. Begitu, jadi kita harus hitung mundur, itu skenario planning. Itulah penerjemahan dari foresight, ya. Kemudian yang kelima adalah efisiensi faktor produksi, Bapak Ibu. Efisiensi faktor produksi ini adalah kita melakukan perhitungan dengan pertimbangan bahwa kuantitas alam itu selalu menurun dari tahun ke tahun. Kemudian kuantitas manusia itu dari tahun ke tahun selalu meningkat. Sehingga kebutuhan manusia terhadap alam akan senantiasa meningkat. Akibatnya apa? Kalau kuantitas alam itu mendekati habis, selalu turun, bahkan mendekati habis itu notifikasinya adalah 0, kemudian kuantitas manusia itu menjadi tak terhingga, ya, karena semakin jumlah makin banyak, maka 0 dibagi tak terhingga itu sama dengan 0. Ya, artinya apa? Artinya kiamat itu pasti ada. Nah, inilah peran perencana adalah mengefisienkan faktor produksi. Sehingga alam itu harus dihemat. Contoh penghematan alam. Lebih baik mana kalau kita sakit, ya sakit kepala gitu, lebih baik mana kita membeli Neuralgin seharga Rp5.000 atau kita pergi ke rumah sakit di opname selama semalam. Nah, kalau di opname selama semalam memerlukan biaya 1 juta. Sehingga sakit kepala baru selesai, besok sembuh. Tapi kalau Neuralgin Rp5.000 dalam waktu 30 menit sembuh juga sama-sama. Yang satu Rp5.000, yang satu 1 juta. Nah, ini mana yang Bapak Ibu pilih? Tentu harus dipilih sama-sama tujuannya adalah untuk menghilangkan sakit kepala, ya mending beli Neuralgin 5.000 ketimbang di opname semalam di rumah sakit 1 juta. Nah, itu efisiensi faktor produksi. Dengan efisiensi faktor produksi, Bapak Ibu, maka kita bisa mengefisienkan penggunaan faktor alam tadi itu. Faktor alam itu apa sih? Misalkan yaitu penggunaan alat-alat di rumah sakit, ya. Tentu kita tidak perlu lagi menggunakan alat-alat yang membutuhkan ketersediaan sumber daya yang besar, ya. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu, para perencana dan evaluator harus mengikuti metode dan prosedur yang accountable, ya. Salah satunya adalah menggunakan model logika atau kerangka kerja logika, atau menggunakan kerangka kerja logika, atau menggunakan theory of change, ya, theory of change. Nah, ini salah satu pendekatan yang hari ini nanti akan saya perkenalkan kepada teman-teman adalah menerapkan kerangka kerja logika itu ke dalam pelaksanaan evaluasi. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, perencana itu harus mengikuti siklus dan mekanisme reguler yang bermartabat, yaitu siklus dan mekanisme yang semua orang tahu apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan. Semua orang, semua penduduk tahu bahwa 2040, semua penduduk Cilegon tahu bahwa di 2040 itu mereka akan dibawa kemana. Nah, itu semua penduduk di Cilegon harus tahu. Sejak awal perencanaan, sejak kita bikin kajian teknokratiknya, itu mereka sudah harus diberitahu. Ya, jangan diberitahunya itu nanti setelah keluar peraturan daerahnya, atau jangan diberitahu nanti setelah sosialisasi, ya itu ya. Jadi harus diberitahu dari awal. Kota Cilegon itu akan membawa penduduk Cilegon di tahun 2040 itu kemana? Itu yang harus dijelaskan kepada penduduk secara bermartabat. Kemudian yang ke-8, Bapak Ibu, bahwa perencanaan itu harus menggunakan data, ya. Tadi sudah jelas dalam siklus manajemen pembangunan, perencanaan harus diawali dengan penyediaan data, ya. Kemudian yang ke-9, perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu mempertahankan siklus kehidupan manusia. Jadi survivability dari manusia itu tetap dapat dijamin dengan adanya perencanaan. Jangan bikin perencanaan yang menimbulkan kebijakan yang justru membuat suatu orang, seseorang atau suatu keluarga, satu keluarga itu justru lebih cepat mati gitu ya, misalkan membuat kebijakan yang menyebabkan sulitnya mereka mengakses kebutuhan pokok, ya,
karena baik itu harganya mahal maupun itu mungkin tidak tersedia di pasar, atau dua-duanya harganya mahal dan tidak tersedia di pasar. Nah, sehingga mereka sulit untuk memperoleh bahan pokok, sehingga mereka kelaparan dan kemudian lebih cepat mati misalnya. Nah, itu ekstrimnya seperti itu ya. Jadi perencanaan yang baik tentu dapat mempertahankan siklus kehidupan manusia, survivability. Dan ke-10, Bapak Ibu, perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang dapat dievaluasi. Sehingga kalau kita bikin rencana pembangunan yang tidak dapat dievaluasi, tentu sebaliknya bahwa perencanaan yang kita bikin itu tidak benar atau kurang tepat ya. Nah, itu. Jadi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dievaluasi. Sampai sejauh ini suara saya masih bisa didengar, Bapak Ibu? Masih. Jelas, Pak. Masih, Pak. Masih semangat, Pak. Potong-potong, Pak. Oh, ada yang terpotong-potong ya. Mungkin sinyal di rumah. Sinyalnya, Pak, ya. Di rumahnya Bapak mungkin harus ditambahi, Pak. Nah, ini salah satu dari fungsi perencana adalah survivability. Jadi dengan adanya sinyal yang terpotong-potong, nanti Bapak tidak mendengarkan secara baik karena terpotong-potong, nanti Bapak tidak bisa paham ilmunya, tidak bisa mengerjakan sesuatu, nanti karena nggak bisa mengerjakan sesuatu, dimarahi sama pimpinan. Dimarahi sama pimpinan, nanti diskors. Nah, ini salah satu fungsi perencanaan yang baik adalah survivability, ya, survivability, ya. Jadi nanti harus minta ke pimpinan untuk disediakan paket data atau dipasangi langganan First Media di setiap rumah para perencana, sehingga tidak ada alasan buat para perencana sinyalnya terpotong-potong gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Berikutnya adalah aspek dasar ekosistem pemantauan evaluasi, ya. Aspek dasar dalam ekosistem pemantauan ada 3 ya. Yang pertama adalah fungsi, 2 peran, 3 data. Aspek dasar ini penting sekali. Yang pertama, fungsi dari sisi fungsi, pemantauan dan evaluasi dan pengendalian pembangunan itu adalah mengawal siklus manajemen pembangunan tadi itu, Bapak Ibu. Jadi pemantauan, evaluasi dan pengendalian bangunan itu mengawal siklus tadi itu, siklus yang 10 tadi ini ya. Nah, mengawal siklus 10 ini ya agar dapat berjalan sesuai fungsinya masing-masing, agar dapat berjalan dengan baik ya. Yang kedua adalah peran. Jadi pemantauan dan evaluasi mempunyai peran memperbaiki kebijakan perencanaan. Baik perencanaan yang sedang berjalan maupun perencanaan yang akan datang ya, perencanaan akan datang ya. Yang ketiga, dalam setiap perencanaan dalam setiap pemantauan dan evaluasi kita menghasilkan data ya, kita menghasilkan data. Nah, data ini diperlukan dalam penyelenggaraan fungsi dan peran pemantauan dan evaluasi dan sekaligus dipakai untuk lebih lanjut menyusun kebijakan mendatang ya, kebijakan yang akan datang. Jadi ada 3 fungsi, peran, dan data ya Bapak Ibu. Nah, yuk kita bahas satu persatu dari aspek fungsi. Fungsinya adalah mengawal siklus manajemen pembangunan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya bahwa pada saat kita melakukan pengumpulan, pada saat kita mempunyai data, pada saat kita melakukan pengumpulan data pokok, maka di sini ada fungsi pengendalian di sini. Ya, kita melakukan fungsi pengendalian terhadap data yang kita miliki saat ini, dan dengan bekal data tersebut kita melakukan kajian teknokratis. Nomor 2 ini. Kita melakukan kajian teknokratis atau melakukan analisis kebijakan dan kajian rencana pembangunan. Nah, pada saat melakukan kajian teknokratis, ya, kita juga melakukan pengendalian atas pelaksanaan kajian teknokratis tersebut. Bahkan kita melakukan evaluasi. Ya, kita melakukan evaluasi atas hasil sementara dari kajian teknokratis tersebut ya. Tujuannya apa? Untuk memberikan second opinion, terhadap hasil kajian teknokratis. Sehingga ada partnernya ya, ada partnernya, bukan rival tapi partner yang saling memperkuat dan saling memberikan peningkatan kualitas atas kebijakan hasil kajian teknokratis tadi itu. Kemudian juga dalam proses berikutnya penyusunan rencana pembangunan
itu juga ada fungsi pengendalian dan evaluasi juga. Sama, tujuannya adalah untuk memberikan second opinion dan memberikan verifikasi atas besaran volume kegiatan, besaran volume input yang diperlukan, besaran target output yang akan dicapai, bahkan besaran target outcome yang akan dicapai. Ya. Kemudian yang keempat itu penyusunan anggaran. Pada saat penyusunan anggaran juga ada fungsi pengendalian. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, di setiap titik itu ada segitiga merah. Artinya proses pengendalian dilakukan pada setiap titik manajemen pembangunan ini. Kemudian yang kedua adalah di beberapa titik itu kita melakukan juga evaluasi. Misalnya di penetapan rencana ini ada evaluasi juga. Nah, evaluasi di sini, kalau evaluasi di analisis kebijakan dan penyusunan rencana itu lebih bersifat evaluasi ex ante, evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan sedang dirancang. Nah, kalau di sini di penetapan rencana sampai di pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan rencana, ini namanya evaluasi ongoing. Ya, nah, pada saat pemantauan dan evaluasi ini disebut evaluasi post factum dan ex ante. Jadi ada dua, ya, evaluasi post factum dan ex ante. Ya, nah inilah yang titik-titik di mana para pelaku evaluasi pembangunan itu bekerja. Ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang berikutnya yang keempat, peran dalam sistem pemantauan evaluasi. Yang peran ini ya, tadi ada 3 ya. Ada 3 ya Bapak Ibu, fungsi peran dan data, fungsi peran dan data. Tadi sudah saya jelaskan fungsi. Yang kemudian yang kedua adalah peran. Peran dari pemantauan evaluasi adalah memperbaiki kebijakan rencana pembangunan. Nah, ini ada 4 koridor waktu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. 4 koridor waktu dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi. Koridor pertama adalah koridor ex ante. Koridor ex ante itu adalah kita melakukan pemantauan dan evaluasi, fokusnya adalah di evaluasinya dalam rangka kita menyusun kebijakan. Ya, evaluasi ex ante yang kita lakukan itu pada dokumen-dokumen Renbang, mulai dari RPJPD sampai ke kegiatan yang sifatnya teknis seperti proyek, bahkan kegiatan direksi presiden atau direksi kepala daerah misalnya. Ya, itu kita dapat melakukan evaluasi ex ante. Salah satu analisis yang sering kita pakai adalah evaluasi studi kelayakan. Nah, ini jadi evaluasi ex ante itu tekniknya salah satunya adalah studi kelayakan, ya, atau studi prediksi ketercapaian target, ya, gitu. Kemudian yang kedua di koridor waktu yang kedua adalah ongoing. Evaluasi ongoing adalah evaluasi yang dilakukan ketika suatu kebijakan sudah diputuskan, sudah menjadi regulasi dan sedang dilaksanakan. Ya, nah fokusnya adalah pada fungsi fungsi pemantauan seperti memantau pelaksanaan proyek atau kegiatan yang sudah ada di dalam Renja KL, Renja OPD maupun di RKA OPD. Melakukan pemantauan pelaksanaan proyek prioritas misalkan, ya. Kemudian untuk fungsi evaluasi di zona atau di koridor ongoing ini, kita melakukan evaluasi terhadap prioritas nasional atau prioritas daerah, ya. Kita melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek. Nah, kita melaksanakan evaluasi sampai ke level yang paling detail, direksi presiden, direksi kepala daerah, kita juga melaksanakan evaluasi itu. Nah, di sini yang penting, pelaksanaan evaluasi ongoing harus dilakukan secara periodik dan jarak antara 2 titik evaluasi harus sama, konsisten atau ajek. Misal, kalau kita melakukan evaluasi ongoing itu adalah 3 bulanan, ya, maka kita melakukannya di setiap catur bulan, ya. Misalkan Januari, Februari, Maret, April, maka Mei kita melakukan evaluasi. Kemudian Mei, Juni, Juli, Agustus, maka September kita melakukan evaluasi. Terus kemudian September, Oktober, November, Desember kita melakukan evaluasi di bulan Januarinya. Nah, itu kalau catur bulan. Kalau triwulan ya berarti tiap 3 bulan kita melakukan evaluasi. Nah, ini harus sudah kita laksanakan sebetulnya Bapak Ibu. Nah, sayangnya saya mengamati beberapa teman-teman baik di pusat, instansi pusat maupun di instansi daerah, proses pelaksanaan evaluasi ongoing ini jarang dilaksanakan sehingga teman-teman tidak memiliki data yang cukup untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap dokumen yang memiliki periode waktu yang lebih panjang. Misal,
mungkin ada beberapa instansi daerah atau instansi pusat yang tidak melakukan evaluasi triwulanan terhadap pelaksanaan Renja atau RKA. Nah, ini menyebabkan dia tidak punya data yang cukup untuk melakukan evaluasi RKP atau RKPD sesuai dengan sektor yang ada di dalam RKP atau RKPD itu. Nah, kalau nggak punya hasil evaluasi RKPD, RKP, ya maka sulit untuk bisa memiliki data yang cukup untuk digunakan dalam melakukan evaluasi RPJM. Nah, kalau tidak memiliki materi data yang cukup yang cukup ketika tidak memiliki data atau tidak melakukan evaluasi RPJM, tentu tidak memiliki data yang cukup untuk melakukan evaluasi RPJPD atau RPJPN. Nah, ini yang menjadi urgen sekarang adalah kita harus berpikir dari mana data kita untuk melakukan evaluasi RPJPD, RPJPN, RPJMD, RPJMN, kalau ternyata kita tidak melakukan evaluasi triwulanan tadi itu, triwulanan tahunan tadi itu ya. Ini menjadi sangat krusial dan sangat urgent untuk kita pikirkan adalah dari mana ketersediaan data tersebut. Nah, kemudian pada koridor atau pada zona post factum ya, evaluasi post factum ialah evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau kegiatan atau program sudah selesai pada suatu koridor waktu tertentu, pada suatu periode tertentu. Misal, post factum itu kita lakukan pada Pak Randi. Ya. Mohon maaf Pak Randi. Saya izin dulu Pak, mau paripurna. Ya, saya izin. Oh, oke. Pak, menghadiri rapat paripurna Pak. Ya, silakan Pak, dilanjut Pak. Baik, silakan. Nah, pada koridor post factum, Bapak Ibu, yang kita lakukan adalah melakukan evaluasi secara periodik ya, berdasarkan hasil pemantauan secara ongoing tadi itu ya. Jadi misalkan hasil pemantauan triwulanan kita pakai untuk analisis evaluasi post factum triwulanan. Nah, ketika evaluasi post factum triwulanan ini sudah rampung masing-masing, evaluasi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, rampung, maka kita bisa menggunakan 4 titik hasil evaluasi post factum itu untuk kita jadiin data melaksanakan evaluasi ex post. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan evaluasi ex post, maka kita harus memiliki data dari pelaksanaan evaluasi post factum. Kalau kita mau melakukan evaluasi post factum, maka kita harus melakukan pemantauan ongoing ya. Kalau kita mau melakukan pemantauan ongoing ya tentu kita harus dari depan kita sudah melaksanakan proses perencanaan dan penganggarannya ya. Oke. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa kita harus berpikir dari mana data untuk untuk evaluasi. Data untuk evaluasi ada minimal 8 lapis, Bapak Ibu. 8 layer ya. Layer pertama adalah data dasar. Data dasarnya dari mana? Dari sasaran pokok, misalkan dari RPJM ya. Kemudian sumber datanya dari mana? Sumber datanya adalah dari e-planning masing-masing instansi ya. Kalau di Bappenas ya dari e-planning yang ada di Bappenas ya. Kemudian untuk pemantauan dan pengendaliannya dari mana datanya? Juga dari e-planning instansi masing-masing. Kemudian yang kedua adalah data program. Data program di situ meliputi semua indikator yang ada di program itu. Dari mana datanya? Dari Renja OPD. Ya. Kemudian database-nya di mana? Di sistemnya. Ada di sistem Krisna atau SIMO kalau di instansi pusat. Saya di instansi daerah saya kurang begitu paham. Mungkin ada di SIMDA atau di SIKPD gitu ya. Kemudian layer ketiga adalah data kegiatan ya, data kegiatan beserta semua indikatornya itu dokumennya adalah lapangan datanya adalah di Renja OPD atau RKA OPD. Ya, database-nya tentu di sistem informasi masing-masing ya. Kemudian layer yang keempat adalah data komponen ya, target. Data komponen ini kita penting untuk melihat sebagai target sasaran ya. Nah, lapangan datanya adalah dari Renja OPD atau RKA OPD. Database-nya tentu di sistem informasi masing-masing. Kemudian yang kelima, layer yang kelima adalah data output proyek ya, semua output proyek ya. Data dari semua output proyek. Lapangan datanya adalah dari dokumen Renja OPD, RKA OPD.
database-nya adalah ada di sistem informasi masing-masing. Kemudian layer yang keenam adalah data output prioritas. Nah, tentu lebih sedikit ketimbang layer yang kelima, ya, data output prioritas ini. Mana yang dari output proyek semua tadi itu yang prioritas, ya. Itu kita harus identifikasi satu persatu, kita tandai, kita marking satu persatu. Lapangan datanya ada di Renja OPD, RKA OPD. Kemudian yang ke-7 adalah data lokasi dari masing-masing output, ya. Lokasi atau lokus dari masing-masing output prioritas tadi itu, atau bahkan lokasi dari masing-masing output proyek semua tadi itu. Lapangan datanya ada di Renja OPD, RKA OPD. Kemudian yang ke-8 adalah belanja, jenis belanja dari masing-masing output semua proyek tadi itu. Lapangan datanya ada di dalam DIPA, ya. Database-nya ada di sistem informasi masing-masing. Nah, 8 layer data ini harus kita miliki, Bapak Ibu, ketika kita akan melakukan evaluasi pembangunan. Ya, 8 data ini harus kita miliki ketika kita akan melakukan evaluasi pembangunan. Oke, kita masuk ke bab 3. Sebelum masuk ke bab 3, cek sound dulu. Apakah Bapak Ibu masih mendengarkan suara saya? Masih, Pak. Mantap. Jelas. Masih, Pak, masih. Ya, sip. Jangan lupa kopi dan kacang masing-masing disediakan di meja masing-masing, Bapak Ibu. Baik, kita masuk ke bab 3, Bapak Ibu. Dari 8 bab yang ada, kita jam 10:04 baru masuk di bab 3. Ini saya